Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Menyukainya secara diam-diam. Kenapa enggak, Mas? Justru kita yang dosa karena masih memendam kemarahan, sedangkan ibu sudah minta maaf. Jadi kamu benar memaafkan ibu, Nduk? Iya, Bu. Anga tadi kan sudah bilang kalau Anga memaafkan ibu. Rahayu langsung memeluk menantunya. Dia kembali menangis dengan haru. Makasih karena sudah memaafkan ibu, Nduk. Sama Bu. Kini Rahayu beralih menatap putranya yang masih acuh tak acuh pada dirinya. Dit, lirih ibunya. Mas, Anga menatap suaminya dengan lembut. Adit memaafkan ibu, tapi kalau sampai ibu menyakiti Anga lagi, Aditya nggak akan pernah memaafkan ibu. Ibu janji ndak akan mengulangi perbuatan ibu lagi, Dit. Kamu bisa pegang omongan ibu. Aditya hanya mengangguk. Dia sendiri masih ragu dengan janji yang ibunya katakan. Hari sudah mulai malam, hanya tersisa Aditya saja di sana untuk menjaga istrinya. Sedangkan Ajeng dan ibunya sudah pulang dari tadi. Anga yang terus ditatap oleh suaminya. Serta jari tangannya yang sejak tadi dimainkan oleh suaminya menjadi malu dan risih sendiri. Kenapa Mas Adit liatin Anga kata gitu? Anga terlihat begitu gugup menghadapi suaminya. Mas Adit marah ya? Entah kenapa Anga berpikir kalau suaminya itu marah kepadanya. Iya, Mas marah, jawab Aditya dengan cepat. Kamu tahu apa yang buat Mas marah sama kamu? Maaf, cicit Anga dengan kepalanya yang tertunduk. Dia tahu betul apa yang membuat suaminya marah. Maaf buat apa coba? Aditya meraih dagu Anga untuk membuat istrinya itu menatap ke arahnya. Kenapa kamu pergi tanpa bilang Mas dulu? Kenapa kamu ninggalin Mas, Dek? Kalau kamu diusir ibu, kamu bisa kan telepon Mas dulu? Kamu tega banget mau pergi dari Mas sambil bawa anak kita. Anga hanya diam menerima omelan Aditya. Karena kalau Anga bilang sama Mas, pasti Mas gak akan kasih izin Anga buat pergi kan? Nah itu tahu, jadi kenapa kamu harus pergi? Mas, selama ini Anga gak tahu perasaan Mas ke Anga itu kayak apa. Mas Adit baik banget sama Anga, perhatian dan selalu again Anga. Tapi Anga bingung, sikap Mas Adit itu sebenarnya sebatas apa? Apa Mas Adit melakukan itu cuma karena tanggung jawab? Atau karena Mas Adit cuma menganggap Anga sebagai adik? Anga nggak ngerti sama sekali, Mas. Anga sempat berharap kalau Mas Adit punya perasaan lebih sama Anga, tapi diamnya Mas Adit. Saat ibu menanyakan perasaan Mas Adit sama Anga waktu itu, Anga mulai ragu. Aditya membuang nafasnya dengan kasar. Dia menyadari kesalahannya. Ternyata istrinya juga butuh sebuah pengakuan. Apalagi tadi pagi Mas Adit ketemu sama Mbak Gendis kan? Mas Adit nggak bilang sama Anga mau ketemu sama siapa. Apa Anga nggak salah paham kalau gitu Mas? Anga kira Mas Adit menyukai Mbak Gendis. Anga memalingkan wajah sambil menghapus air matanya. Kamu tahu kalau Mas ketemu sama Gendis, ibu yang kasih tahu kamu?
Aditya, ibu kasih lihat foto Mas Adit sama Mbak Gendis lagi makan di kafe. Kata ibu, Mas mungkin saja sedang membahas ulang rencana lamaran yang sempat gagal kemarin. Astagfirullah, ternyata ibu sejauh ini mempermainkan kita sayang. Kini Aditya paham bagaimana ibunya mempermainkan dirinya dan Anga. Maksud Mas, kamu ingatkan tadi malam Mas bilang kalau ibu sudah memberikan restu sama kita? Anga mengangguk. Tapi untuk itu, ibu kasih syarat yaitu dengan bertemu dengan Gendis. Untuk meminta maaf secara langsung karena sudah mengacaukan perjodohan yang sudah diatur sejak dulu. Bukan untuk membicarakan lamaran lagi. Ibu pasti sengaja kirim orang untuk ambil foto Mas dan Gendis. Jadi udah jelaskan kalau ibu bohong sama kamu? Anga kini terdiam. Harusnya dia mendengarkan penjelasan suaminya dulu. Bukannya langsung percaya dengan ucapan ibu mertuanya dan pergi begitu saja. Maafin Anga Mas. Mas maafin kamu, asal kamu janji kalau kamu gak akan pernah tinggalin Mas lagi kayak tadi. Mas gak mau kehilangan kamu dan anak kita. Mas gak sanggup. Aditya duduk di sisi ranjang Anga. Dia kembali menarik istrinya ke dalam pelukannya. Memeluknya dengan lembut, serta menghujani pucuk kepala istrinya dengan kecupan. Dan tentang keraguan kamu sama perasaan Mas, tolong buang jauh, jauh. Maaf karena Mas belum mengungkapkan perasaan Mas yang sebenarnya sama kamu. Mas takut kalau kita nggak punya perasaan yang sama. Anga melepaskan diri dari suaminya. Dia menatap wajah tampan suaminya dengan begitu dalam. Jadi apa benar kalau Mas cinta sama Anga? Iya, Mas cinta sama kamu sayang. Mas benar mencintaimu. Dari dulu sampai sekarang, Mas cinta sama kamu, jujur Aditya tanpa rasa takut lagi saat ini. Dari dulu, Anga menatap penuh pertanyaan. Iya, dari dulu waktu kamu baru masuk SMA. Mas ingat betul waktu lihat kamu pakai seragam putih abu-abu. Saat Mas diajak ke rumah sama kakak kamu. Saat itu Mas merasa sudah mulai gila karena naksir gadis kecil yang KTP aja belum punya. Sedangkan Mas saat itu udah 25 tahun. Mas juga menganggap perasaan itu sebagai kekaguman aja. Mas terus berusaha mengalihkan perasaan Mas sama kamu dengan pekerjaan dan yang lainnya. Tapi nyatanya nggak bisa. Aditya mengungkap semua rahasia yang ia pendam selama ini hingga membuat Anga benar-benar terkejut. Tapi ternyata nggak bisa sayang. Kamu terus aja ada di pikiran Mas. Sampai Mas berharap kalau kakak kamu mau ajak Mas ke rumah kamu tiap hari. Biar bisa lihat kamu, Mas terlalu malu. Atau lebih tepatnya sadar diri karena Mas yang udah terlalu dewasa masa suka sama gadis remaja. Tapi semakin hari kamu tumbuh semakin dewasa dan jadi gadis yang cantik. Mas makin gak tenang karena pasti kamu sudah punya laki yang kamu suka. Pasti di luar sana juga banyak yang suka sama kamu. Sedangkan Mas gak percaya diri buat deketin kamu. Mas juga yakin kalau Angga pasti marah kalau tahu Mas suka sama kamu. Jadi Mas memutuskan untuk mengubur perasaan Mas. Angga tak menyangka kalau selama ini Aditya menyukainya secara diam-diam. Angga dulu memang sering bertemu Aditya, tapi dia tak pernah menyadari perasaan Aditya kepadanya.
Itu semua memang karena Anga dan Aditya dulu hanya sebatas menyapa saja, tak pernah lebih dari itu. Saat Angga meminta Mas untuk menikahi kamu, Mas memang sempat menolak. Karena Mas takut kalau kamu gak suka sama Mas. Mas takutnya kamu sudah ada yang punya. Tapi jujur, Mas seneng banget. Akhirnya Mas bisa menjadikan kamu sebagai istri Mas. Aditya meletakkan Anga di dadanya. Dia ingin memberitahu istrinya itu bahwa jantungnya selalu berdetak dengan keras saat bersama Anga. Kamu bisa merasakannya kan sayang, jantung ini selalu berdegup dengan kencang saat di dekat kamu. Sekarang kamu udah tahu perasaan Mas sama kamu kan? Iya Mas, tapi Anga masih nggak percaya kalau Mas udah suka sama Anga dari dulu. Anga sampai terharu karena dicintai dengan sedalam itu oleh Aditya. Tapi itu memang kenyataannya sayang, Aditya mengusap air mata Aditya. Iya Mas, terima kasih banyak karena udah mencintai Anga dengan begitu dalam. Terus gimana sama kamu? Apanya Mas? Anga mendadak gugup. Haruskah dia mengungkapkan perasaannya juga? Kamu gak punya perasaan yang sama ya, Dek? Aditya tampak menatap Anga dengan kecewa. Bukan gitu, Mas. Terus. Anga juga cinta sama Mas Adit. Yang bener sayang, mata Aditya berubah berbinar. Iya Mas, kebaikan, perhatian dan cara Mas Adit menyayangi dan melindungi Anga membuat Anga jatuh cinta. Anga dengan tersipu malu. Aditya segera mencakup wajah istrinya dengan kedua tangannya. Pria matang itu menautkan bibirnya dengan milik Anga. Tindakan Aditya itu memang mengejutkan Anga, apalagi saat ini mereka sedang berada di rumah sakit. Tapi lembutnya Aditya yang mencecap bibirnya membuat Anga terbuai. Dia pun ikut memejamkan mata dan membalas sapuan bibir Aditya pada bibirnya. Sementara itu di kediaman Satya Dinata, suasana tampak hening seperti biasanya. Rahayu yang ada di rumah utama, Wulan dan Agus yang ada di pavilion bagian belakang. Sekar dan Bimo berada di pavilion barat dan Ajeng beserta suaminya berada di bagian timur. Rumah itu memang terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk 3 pavilion yang sudah dihuni masing-masing keluarga. Jadi kalau sudah malam, mereka semua akan kembali ke kediaman masing-masing. Kenapa mereka semua tidak tinggal di rumah masing-masing, di rumah mertua atau membeli rumah sendiri? Itu karena peraturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka, yaitu Gusti Kanjeng Satya Dinata. Di mana setiap keturunan mereka yang menikah akan tetap tinggal di sana. Apalagi Satya Dinata adalah keluarga dengan derajat lebih tinggi dari yang lainnya. Maka semua besan pun harus mengalah dan membiarkan putra mereka tinggal di sana. Sungguh rumit memang peraturan di sana hingga membuat Aditya muak dan memilih pergi dari sana. Di dalam kesepian itu, Rahayu belum juga memejamkan matanya meski malam sudah semakin larut. Pikirannya masih tertuju pada anak dan menantunya yang masih ada di rumah sakit. Hingga membuatnya gak bisa tidur. Rahayu memilih merenungi perbuatannya ditemani dengan kesunyian di sisi pendopo.
Gemericik air kolam yang mengalir membuatnya merasa tenang dalam kesendirian. Tapi kamu itu harus ingat siapa diri kamu, Aditya. Kamu itu keturunan dari keluarga Satya Dinata. Keluarga darah biru yang paling dihormati di sini. Kamu ndak bisa sembarangan menikahi wanita tanpa mempertimbangkan bibit, bebeit, dan bobotnya. Kamu harusnya tahu itu, Dit. Ndak bisa, Dit. Menantu ibu bukan wanita ibu kota yang ndak tahu tata krama dan unggah-ungguh adat kita sebagai orang Jawa. Dia juga pasti ndak bisa bahasa Jawa sama sekali. Dan yang paling penting dia bukan keturunan darah biru seperti kita. Kilasan kata tajam darinya untuk Anga terus berputar di kepalanya. Rahayu sendiri kini merasa menjadi wanita yang buruk dan ibu yang gagal membahagiakan anak-anaknya. Kini bukan hanya Aditya dan Anga yang menjadi pusat pikirannya, tapi juga Ajeng. Dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga putri keduanya itu. Aditya mengatakan jika Ajeng tidak bahagia dalam pernikahannya. Tapi tidak bahagia itu kenapa? Apa yang selama ini Ajeng sembunyikan darinya? Suara langkah kaki membuat Rahayu mencari sumber suara itu. Raka, mau kemana dia malam begini? Rahayu masih diam di posisinya sambil mengamati Raka dari kejauhan. Yang muncul dari pavilion timur menuju ke mobilnya. Apa Raka sering pergi malam begini, tapi kenapa sendirian? Namun menurut Rahayu, ini kesempatan baginya untuk bicara dengan putrinya itu. Dia bergegas menuju pavilion putrinya setelah mobil Raka benar-benar pergi. Tok, tok. Ajeng, buka pintunya, Nduk. Rahayu yakin kalau putrinya belum tidur, karena lampu kamarnya masih menyala. Ibu, Ajeng terlihat gugup saat membuka pintu untuk ibunya. Ibu mau bicara, suamimu pergi kan? Ajeng tampak terkejut karena ibunya tahu kalau suaminya tidak di rumah. Engih Bu. Ayo bicara di dalam. Ajeng sedikit bergeser untuk memberikan jalan untuk ibunya. Ibu mau bicara apa? Ajeng berdiri di belakang ibunya yang berdiri dengan tenang sambil melipat tangannya di depan dada. Kalau suamimu pergi jam segini, biasanya dia pulang jam berapa? Jujur saja sama ibu. Rahayu menoleh dengan tatapan yang tak biasa pada Ajeng. Jika biasanya Rahayu menatap Ajeng dengan tajam saat ada sesuatu yang tidak dia sukai. Kali ini Ajeng bisa melihat tatapan Rahayu begitu lembut kepadanya. Jangan ada yang kamu tutupin, Nduk. Ceritakan semuanya sama ibu, pinta Rahayu sekali lagi dengan halus. Mas Raka biasanya pulang subuh, Bu. Apa setiap hari seperti ini? Boten, Bu. Kadang juga ditidur di rumah. Memangnya kemana dia? Apa dia punya rumah sendiri? Kalau pulang ke rumah orang tuanya jelas tidak mungkin karena orang tua Raka tinggal di Sydney. Sedangkan dalam Harjo Sunyoto sudah ditempati kakak dari ibunya Raka, pewaris utama keluarga Harjo Sunyoto. Jawab Ibunda, jujur saja sama ibu. Sekarang Ibunda akan lagi memaksakan kehendak ibu sama kalian. Maafkan ibu kalau selama ini Ibunda tahu kalau pernikahan Munda bahagia. Rahayu memegang kedua pundak Ajeng.
beritahu ibu sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan suamimu, Nduk. Jangan biarkan ibu semakin bersalah karena ndak tahu apa tentang kamu. Ibu, lirih Ajeng dengan kedua matanya yang sudah berkaca-kaca. Ajeng langsung memeluk putrinya, hanya dengan melihat mata putrinya yang berkaca-kaca seperti itu. Rahayu bisa merasakan kesakitan yang dirasakan Ajeng selama ini. Ya Allah putriku, maafkan ibumu ini, Nduk. Hiks, ibu. Hu. Tangis Ajeng pecah di pelukan ibunya untuk pertama kalinya sejauh 5 tahun pernikahannya. Selama ini Ajeng terus memendamnya sendiri, hanya Aditya yang tahu tentang masalah rumah tangganya. Itu pun karena Aditya memergokinya menangis sendiri saat acara sunatan anaknya Sekar 3 tahun yang lalu. Ajeng sudah ndak kuat lagi, Bu. Maafkan Ibu, Nduk. Maaf, sekarang terserah padamu. Ibunda akan menghalangi apapun langkah yang kamu ambil. Rahayu memang menentang keras yang namanya perceraian di dalam keluarganya. Itu karena sejak dulu di dalam keluarganya sendiri atau dari keluarga suaminya, tidak pernah ada riwayat perceraian sama sekali. Di samping itu, perceraian juga akan membuat pandangan orang tentang keluarga Ningrat itu menjadi buruk. Tapi kalau sudah begini, apalagi Rahayu yang sudah menyadari keegoisannya, tentu tidak rela jika putrinya terus-terusan tersakiti. Setelah Ajeng tenang, Rahayu membawa Ajeng duduk di sofa kamar yang terasa begitu dingin. Karena tak ada kehangatan cinta di dalamnya. Boleh ndak kalau ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Ajeng yang masih terisak, akhirnya membuka tabir pernikahan yang telah ia tutupi selama 5 tahun ini di depan ibunya. Tapi ibu harus janji, setelah mendengar semuanya, tolong jangan salahkah Mas Raka. Kenapa begitu? Rahayu menang sudah bertaubat, namun dia tetap tidak rela kalau putrinya disakiti. Ibu, sama halnya dengan Ajeng, Mas Raka juga dipaksa menerima jodoh yang telah disiapkan oleh kedua orang tuanya. Ibu sendiri paham kan kalau pernikahan di keluarga kita memang sudah ditentukan. Tanpa diperbolehkan untuk menolak sama sekali. Mas Raka juga begitu, Bu. Jadi di sini dia pun tidak sepenuhnya salah. Jadi apa ibu mau janji sama Ajeng? Kamu benar, baiklah ibu janji. Sekali lagi Ajeng sempat menyingkirkan air matanya yang turun tak terkendali. Berbeda dengan Mbak Sekar dan Mas Bimo yang berakhir saling mencintai setelah perjodohan mereka. Ajeng dan Mas Raka justru tidak bisa seperti itu, Bu. Mas Raka sudah mempunyai tambatan hati yang lain sebelum menikah dengan Ajeng. Rahayu membuang nafasnya dengan kasar, seolah membuang pikiran yang sejak tadi menghantuinya. Ternyata benar dugaannya kalau orang ketiga menjadi masalah di rumah tangga putrinya. Selama ini, Ajeng selalu menerapkan apa yang ibu ajarkan untuk menjadi istri yang baik. Melayani Mas Raka dengan ikhlas dan sepenuh hati. Menjadi istri yang baik dan tidak pernah membangkang atau melawan Mas Raka. Tapi apa yang Ajeng lakukan selama 5 tahun ini, ternyata tidak bisa membuat Mas Raka jatuh cinta sama Ajeng, Bu.
Hancur hati Rahayu untuk kedua kalinya hari ini. Setelah putra bungsunya berhasil membuat hatinya remuk karena ancamannya. Sekarang Rahayu harus mendengar derita putrinya selama ini. Mas Raka memang menikah dengan Ajeng Bu. Tapi hati Mas Raka tetap milik Ratna, tambatan hatinya sejak dulu. Apa Raka pergi ke rumah wanita itu kalau dia pergi malam begini? Wajah Rahayu sudah memerah. Dia tidak akan bisa memaafkan Raka kalau hubungannya terlalu jauh dengan wanita lain. Di saat Raka masih terikat pernikahan dengan Ajeng, jadi Ratna ini memiliki kelainan jantung Bu. Dia sering keluar masuk rumah sakit. Kalau Mas Raka pergi malam begini, itu tandanya Ratna sedang dirawat di rumah sakit. Ajeng tahu karena Ajeng pernah beberapa kali mengikuti Mas Raka. Ajeng juga tahu keadaan Ratna dari pihak rumah sakit. Tapi tindakannya itu tetap salah Nduk. Dia pria beristri. Walau dia ndak mencintaimu, tapi ndak sepantasnya dia meninggalkan istrinya. Dan memilih menemani wanita lain. Antara marah, kecewa dan sedih, Rahayu tak tahu harus mendahulukan yang mana. Ibu sudah janji ndak akan menyalahkan Mas Raka. Iya maaf Nduk, tapi apa kamu yakin? Kalau Raka ndak pernah berbuat macam sama wanita itu Nduk. Ajeng percaya sama Mas Raka Bu. Tapi kenapa selama 5 tahun kalian menikah, kamu belum hamil Nduk? Apa kalian ndak Kami sudah melakukannya Bu. Itulah yang membuat Ajeng percaya kalau Mas Raka bisa menjaga diri dari godaan di luar sana. Karena Mas Raka selalu melampiaskan nafsunya ke Ajeng. Meski Mas Raka selalu menyebut nama wanita lain saat kami melakukannya. Hiks. Ajeng kembali tak bisa menahan tangisnya. Rasanya sungguh pedih di saat pertama kali Raka menggah ulinya. Justru nama Ratna yang terucap bersamaan dengan pelepasan pertama mereka. Rahayu memeluk putrinya dari samping. Hanya ada rasa sesal di dalam hati Rahayu saat ini. Bisanya dia tak tahu penderitaan putrinya selama ini. Kalau kalian sering melakukannya, kenapa kamu ndak hamil Nduk? Mungkin dengan hamil, perasaan Raka bisa berubah sama kamu. Mas Raka selalu pakai pengaman Bu, jadi ndak mungkin kalau Ajeng hamil. Astagfirullah, kuat sekali hatimu selama ini Nduk. Maafkan Ibu. Rahayu mengecup pucuk kepala putrinya dengan tangisannya. Ajeng ndak kuat lagi Bu. Ajeng sudah lelah sekarang. Ndak mungkin Ajeng bertahan dengan suami yang belum selesai dengan masa lalunya Bu. Sekarang, Ibu menyerahkan semuanya sama kamu Nduk. Ibu ndak akan menghalangi kamu kalau seandainya kamu memutuskan untuk berpisah. Lebih baik Ibu menanggung malu daripada Ibu harus menyiksa perasaan putri Ibu. Matur suwun Ibu Hiks. Ajeng memeluk ibunya dengan erat. Sungguh dia merasa lega sekaligus bahagia. Karena kembali mendapatkan perhatian dan pelukan hangat dari ibunya. Tapi, Rahayu kembali memegang kedua bahu Ajeng. Menatap lekat kedua mata Ajeng yang sembab. Apa kamu mencintai Raka? Kedua bola mata Ajeng langsung bergerak tak tenang. Itu sudah cukup menjawab pertanyaan Rahayu sebenarnya. Putrinya itu jatuh cinta pada Raka.
suami Ajeng sendiri walau suaminya itu telah melukai Ajeng dengan begitu dalam. Kamu mencintai suamimu kan, Duk? Bah, bagaimana Ajeng ndak mencintai Mas Raka, Bu? Dia suami Ajeng, pria yang pertama kali masuk ke dalam hidup Ajeng selain Bapak dan Aditya. Dia pria yang tidur seranjang dengan Ajeng. Dia pria yang selalu Ajeng layani setiap hari dalam hal apapun. Perasaan ini tumbuh dengan sendirinya walau Mas Raka mematahkannya berkali-kali, Bu. Malangnya putri ibu, Rahayu mengusap air mata Ajeng yang sejak tadi tak pernah berhenti. Padahal Rahayu yakin kalau selama 5 tahun ini, hanya air mata itu yang mengerti dan menemani Ajeng setiap hari. Ambillah keputusan secepatnya sebelum kamu terluka semakin dalam, Duk. Ibu akan sangat merasa bersalah seumur hidup. Kalau sampai kamu terus bertahan sangat suami seperti Raka, Ibunda mau lagi menghancurkan hidup kamu semakin jauh. Baik kamu, mbakmu atau adikmu, mulai sekarang ibu akan mendukung keputusan kalian. Enggeh, Bu, matur suwun. Ajeng mencoba menipiskan bibirnya di depan Rahayu. Tapi itu justru terlihat mengenaskan. Ibu kembali ke kamar dulu, kamu istirahat aja. Ndak usah dipikirkan suamimu itu. Biar Allah yang akan menyadarkannya kalau dia telah menyia-nyiakan istri sebaik kamu. Rahayu mengusap air mata Ajeng juga menyisir rambut Ajeng yang berantakan dengan jarinya. Enggeh, Bu. Ibu pergi, Rahayu mulai beranjak dari sofa. Bu, Ajeng mengejar ibunya yang sudah sampai di depan pintu. Ajeng mohon, ibu tetap seperti biasa dan pura ndak tahu di depan Mas Raka ya, Bu. Biar Ajeng yang menyelesaikan semuanya sendiri. Iya, ibu mengerti. Meski sangat berat bagi Rahayu untuk terlihat biasa saja di hadapan menantu bejatnya. Tapi demi Ajeng, Rahayu akan melakukannya. Sugeng sare, Bu, selamat tidur, Bu. Iya, Cah Ayu, kamu juga yuk. Enggeh, Bu. Sampai subuh tiba, akhirnya Ajeng sama sekali tak bisa memejamkan matanya. Biasanya dia akan memilih tidur. Daripada merasakan hatinya yang sakit saat ditinggal suaminya menemui wanita lain. Tapi setelah tadi malam ibunya memberinya kebebasan, Ajeng telah memikirkan semuanya semalaman suntuk. Dia tidak bisa terus menanggung rasa sakitnya sendirian. Dia juga ingin bahagia seperti kakak dan adiknya. Dia ingin pernikahan yang sesungguhnya, penuh cinta dan kehangatan. Meski dia mencintai Raka. Tapi dia tidak ingin selamanya terpenjara dalam rumah tangga menyesakan seperti itu. Kalau memang Raka tak bahagia dengannya, maka biarlah Raka bahagia dengan wanita pilihannya. Saat Ajeng melipat mukenanya, pintu kamarnya terbuka. Ini sudah subuh, jadi sudah semestinya Raka pulang seperti biasa. Sudah pulang, Mas? Ajeng menyambut tangan suaminya. Hanya jawaban seperti itu yang selalu Ajeng dapat. Meski dia menyambut kepulangan suaminya dengan hangat dan penuh senyuman. Tentu saja senyum palsu untuk menyamarkan luka di hatinya.
Ajeng hanya menatap punggung suaminya yang berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Helaan nafas berat keluar begitu saja dari Ajeng. Sungguh dia benar lelah saat ini. Sesuai kebiasaannya, Ajeng akan menyiapkan baju serta segala keperluan Raka untuk berangkat ke kantor. Karena ini hari Senin, maka Raka akan memakai setelan jas yang rapi. Sedangkan kalau hari Jumat memakai batik dan Sabtu memakai setelan santai namun masih terlihat rapi. Ajeng sendiri yang menyiapkannya selama ini. Dia benar mengurus Raka dengan baik. Mulai dari urusan penampilan, urusan ranjang dan perut pun Ajeng memenuhi semuanya. Tapi sayang, Raka seakan buta akan hal itu. Tak pernah sedikit pun pria itu berniat membuka hatinya. Memberikan sedikit ruang untuk Ajeng agar bisa masuk dan mengisi sedikit saja bagian dari hati Raka. Setelah Raka keluar dari kamar mandi, barulah Ajeng masuk untuk membersihkan diri. Seperti itulah keadaan rumah tangga Ajeng. Begitu dingin dan penuh keheningan. Bukannya Ajeng tidak mau mengambil inisiatif lebih dulu untuk mencoba mendekatkan diri pada Raka. Tapi pria itu sendiri yang memang ingin menciptakan jarak di antara mereka. Mas Raka, boleh ndak kalau aku tahu apa yang Mas Raka suka dan ndak suka? Kan kita baru kenal jadi belum tahu apapun tentang satu sama lain. Nanti Mas Raka juga boleh tanya apapun sama A. Aku nggak mau tahu apapun tentang kamu, sambar Raka begitu saja. Ajeng sempat tersentak waktu itu. Karena baru beberapa jam yang lalu Raka resmi mempersunting dirinya. Namun Raka justru menunjukkan ketidaksukaannya pada Ajeng. Cukup urusi dirimu sendiri dan gak usah ikut campur urusanku. Kita hanya menikah demi keluarga kita, harusnya kamu tahu batasannya. Ajeng masih ingat betul saat pertama kali Raka menyakiti hatinya itu. Setelah itu, masih banyak lagi kata pedas dan juga sikap dingin Raka yang membuatnya terluka. Terlebih saat Ajeng mengetahui alasan apa di balik sikap Raka yang begitu dingin kepadanya. Prianya yang berusia 2 tahun di atas Ajeng itu ternyata belum selesai dengan masa lalunya. Pria itu masih menjalin hubungan dengan kekasihnya di belakang Ajeng. Bahkan Raka secara terangan mengangkat telepon dari Ratna di depan Ajeng. Raka juga sering meninggalkan Ajeng sendirian di jalan. Hanya karena Ratna sedang membutuhkan bantuannya. Terlalu banyak kesakitan yang Ajeng terima dari suaminya itu. Sampai tak akan cukup jika diceritakan dalam satu episode saja. Hingga akhirnya Ajeng telah sampai di titik yang disebut lelah. Seperti biasa, setelah keduanya siap, mereka akan keluar dari pavilion secara bersama-sama, menuju rumah utama, berkumpul dengan yang lainnya untuk sarapan. Mereka akan terlihat baik saja di depan semua orang seperti 5 tahun ini. Hingga tak akan ada yang curiga sama sekali dengan pernikahan mereka, yang sudah hancur sejak hari pertama pernikahan. Sugeng enjang ibu, sapa Ajeng dengan senyumnya yang ringan. Ajeng benar memainkan perannya dengan baik sampai membuat ibunya heran. Andai saja Rahayu belum tahu tentang apa yang terjadi sesungguhnya, pasti Rahayu juga tertipu dengan senyum di bibir Ajeng itu.
Iya, ayo duduk. Mata Rahayu tak lepas menatap Raka, menantu durjana yang menyakiti putrinya selama ini. Tadi malam ibu mendengar suara mobil keluar. Memang siapa yang pergi? Rahayu membuat semua orang saling bertatapan termasuk Raka yang langsung menatap Ajeng. Namun Ajeng tak lagi menundukkan kepalanya karena takut. Dia memilih memalingkan wajahnya ke arah Rahayu. Nggak ada Bu, itu cuma Ajeng saja yang ambil sesuatu di mobil Mas Raka terus pindah parkir sekalian. Ucap Ajeng pada ibunya yang jelas menutupi suaminya. Ajeng juga menatap Rahayu dengan tatapan memohon. Agar ibunya menepati janjinya tadi malam. Bersambung.